Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Ruang Kelas. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar pengembangan pembelajaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak videonya sampai akhir. Materi pertama yaitu pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah suatu usaha yang sistematis untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi, memilih, merancang, dan menilai pemecahannya. Usaha tersebut dimaksudkan untuk mendesain sistem pembelajaran yang komplit, terarah, dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, istilah yang berhubungan dengan pengembangan pembelajaran ialah sistem instruksional. Sistem instruksional menurut Becker adalah pembelajaran atau metode yang telah diuji dalam praktek yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dalam keadaan yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan desain instruksional adalah keseluruhan proses analisis. Pengembangan instruksional mengandung 3 pokok. Yang pertama ada kegiatan penentuan masalah dan pengorganisasian masalah. Yang kedua adalah kegiatan analisis dan pengembangan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pemecahan masalah. Materi yang kedua yaitu landasan pengembangan pembelajaran. Landasan pengembangan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan hakikat pendidikan. Yang kedua adalah landasan psikologis, berkaitan dengan teori-teori belajar, perkembangan peserta didik, motivasi, dan prinsip-prinsip psikologis lainnya. Yang ketiga adalah landasan sosiologis, berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat tempat pendidikan langsung. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Landasan filosofis ini adalah landasan yang mencakup nilai-nilai, tujuan, dan hakikat pendidikan yang ingin dicapai. Ini mencakup pertanyaan fundamental seperti apa tujuan sebenarnya dari pendidikan, apa nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam peserta didik, dan apa hakikat sejati dari proses pendidikan itu. Yang kedua, landasan psikologis ini berfokus pada teori-teori belajar, perkembangan peserta didik, motivasi, dan prinsip-prinsip psikologis lainnya yang mempengaruhi proses pembelajaran. Landasan ini membantu pendidik memahami bagaimana individu belajar, bagaimana mereka berkembang, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat tempat pendidikan berlangsung. Ini mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi pembelajaran dan mengajar. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Landasan ini mengakui peran penting teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran. Ini juga mencakup integritas ilmu pengetahuan terbaru dalam kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Materi yang ketiga ada prinsip pengembangan pembelajaran. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini dirancang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan nyata dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, bermakna. Pembelajaran ini memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik sehingga materi dapat dipahami secara mendalam. Yang keempat, integratif. Pembelajaran mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan konsep secara terpadu dalam satu tema. Yang kelima, aktif dan partisipatif. Pembelajaran melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kolaboratif. Pembelajaran ini mendorong kerjasama dan interaksi antara peserta didik.
Yang ketujuh, bervariasi. Pembelajaran menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan pembelajaran ini harus berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip pengembangan seperti berpusat pada peserta didik, kontekstual, bermakna, integratif, aktif, partisipatif, kolaboratif, serta bervariasi akan menjadi pedoman untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan relevan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung peserta didik dalam mencapai potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mereka. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua, dan apabila ada kurang dalam kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan juga terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Saya Imam pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.